Oke, tadi kalian udah catat kan materinya yang tentang unsur cuaca iklim yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unsur cuaca yang iklim itu tentang angin. Jadi kita akan ngomongin angin sekarang, lebih kepada jenis-jenis anginnya seperti itu. Nah, jenis-jenis angin itu kita bagi atau kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada angin lokal dan ada angin global. Angin lokal itu adalah angin yang terjadi di satu wilayah tertentu aja gitu, makanya disebutnya angin lokal atau angin setempat lah bahasanya. Kalau angin global itu adalah angin yang terjadi di seluruh bagian bumi gitu, dan biasa bersifat itu konstan kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja bahas yang ke angin lokalnya dulu. Angin lokal itu nanti ada angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, ada angin fon, sama ada angin siklon. Oke, sekarang yang pertama itu adalah angin darat sama angin laut. Oke, angin darat sama angin laut ini udah sering banget kita dengar dari zaman SD, itu pasti udah dibahas tentang angin darat sama angin laut. Gitu. Kalau ditanya angin darat itu angin yang dipakai buat nelayan, buat melaut, kan biasa jawabannya gitu kan. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu. Sebelum ke gimananya, kita harus tahu dulu sifat dari daratan dan sifat dari perairan atau sifat dari lautan. Sifat dari daratan yaitu dia cepat melepas panas dan cepat menyerap panas. Sedangkan sifat dari lautan atau sifat dari perairan, dia itu lambat melepas panas dan lambat menyerap panas kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada daratan sama perairan, dua-duanya disinari matahari secara bersamaan, maka daratan itu akan lebih cepat panas, sedangkan lautan itu nanti gitu panasnya. Oke, nah kita bahas sekarang. Ini aku udah gambarkan. Di situ ada keadaan pantai ketika pagi dan ketika sore hari. Jadi ketika pagi hari nih, dua-duanya itu disinari matahari. Ada daratan, ada lautan. Oke, aku tulis aja di sini. Di sini daratan, sedangkan di sini itu laut. Oke. Nah, ketika pagi hari, daratan dan lautan sama-sama disinari oleh matahari. Nah, tadi berdasarkan sifat darat dan perairan, daratan itu akan cenderung lebih cepat panas. Sedangkan perairan atau laut dia itu masih dingin. Gitu. Jadi ketika pagi hari daratan itu lebih cepat panas dibandingkan laut. Nah, sekarang kita lihat tekanannya. Kalau wilayah itu dengan tekanan dengan suhu yang panas, maka dia akan punya tekanannya itu rendah. Aku tulis deh di mana ya? Di sini aja. Nih, buat ingat-ingat. Kalau suhunya itu dingin, maka dia punya tekanannya itu tinggi. Oke. Kalau dia itu suhunya panas, maka tekanannya itu rendah, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat angin gerakannya dari mana, kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka angin bergerak dari wilayah dingin menuju wilayah yang lebih panas. Nah, lihat, ketika pagi hari angin menembus dari wilayah dingin ke wilayah panas, dari sini ke sana. Dia berasal dari laut menuju darat, maka kita sebut dia dengan angin laut gitu. Jadi ketika pagi hari yang menembus itu adalah angin laut gitu. Bisa ya? Sekarang kebalikannya. Ketika sore hari. Nah, sore hari itu sekitar jam 1, jam 2-an atau jam 3 itu adalah waktunya di mana bumi itu melepaskan panas yang seharian udah diterima dari matahari. Artinya di situ bumi itu melepaskan panas. Seperti tadi, ingat juga sifat darat sama laut. Ketika dia itu melepaskan panas, daratan dan lautan itu bersama-sama melepaskan panas, maka yang akan lebih cepat dingin atau maka yang akan lebih cepat melepas panas itu adalah si daratan, betul. Jadi daratan ketika sore hari dia itu sifatnya lebih dingin. Nih, ini darat, ini laut, gitu. Ini juga
deh biar gampang catatnya. Nah, jadi daratnya dingin, sedangkan lautannya itu dia masih menyimpan panas karena dia lebih lambat melepas panasnya. Maka angin yang akan terbentuk itu adalah angin darat karena dia berhembus dari darat menuju laut gitu. Kita tulis di atasnya. Ketika sore hari dia terjadi angin darat. Oke, itu tadi angin darat sama angin laut. Bisa ya? Gampang kan? Gitu. Itu proses terjadinya seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke angin gunung sama angin lembah. Konsepnya sama kayak angin darat, angin laut, cuma beda tempat aja. Gini, sekarang di gunung itu kan ada bagian puncak sama bagian lembah. Ini juga puncak, bagian lembah. Ini ketika pagi dan ini ketika sore hari. Oke, coba ingat-ingat. Ketika kamu pergi atau jalan-jalan ke pegunungan gitu atau ke gunung, kamu pengen melihat sunrise, pasti kamu itu akan mendaki ke puncaknya biar bisa melihat matahari terbit kan. Artinya ketika pagi hari puncak gunung itu akan lebih awal mendapat sinar matahari dibandingkan bagian lembah. Artinya puncak ketika pagi hari itu akan mendapatkan sinar matahari lebih awal atau dia suhunya lebih panas dibandingkan bagian lembahnya. Maka ketika pagi hari berhembuslah angin dari lembah ke gunung atau kita sebut dia dengan angin lembah. Oke. Ini angin lembah ketika pagi hari. Sekarang kebalikannya. Ketika sore hari, kan kita tahu ya kalau suhu di daerah pegunungan itu di puncak akan lebih dingin dibandingkan dengan di lembahnya. Maka karena sore itu puncak lebih dingin daripada lembah, maka akan berhembus angin dari puncak gunung menuju lembah. Salah warna, ganti warna biar kelihatan. Nah, ini dia akan menunjukkan yang terjadi itu adalah angin gunung. Seperti itu. Itu tadi yang terjadi angin gunung dan angin lembah. Sampai sini paham ya? Oke, udah tuh, kita udah bahas 2 angin lokal. Sekarang yang ketiga itu adalah angin fon. Nah, angin fon itu terkenal juga dengan istilah angin jatuh panas. Kenapa sih dibilang angin jatuh dan kenapa dia itu sifatnya panas? Nah, angin fon ini sebenarnya berkaitan dengan hujan yang terjadi di pegunungan atau kita sebut dengan hujan orografis. Gimana prosesnya? Gini, ini pegunungan nih, ada bagian lembah sama bagian puncak. Nah, ketika terjadi angin lembah atau angin yang berhembus dari lembah menuju gunung, angin tersebut akan membawa uap air gitu. Anginnya nih membawa uap air. Kan ketika angin lewat, dia ngelewatin kolam atau ngelewatin sungai, ngelewatin danau, ngelewatin pepohonan yang semuanya mengalami penguapan, maka uap airnya itu akan dikumpulkan oleh angin. Dan ketika mencapai di sekitar puncak gunung nih, kan suhunya itu dia dingin kan. Suhu dingin dari puncak gunung itu membantu proses kondensasi atau proses pengembunan. Jadi yang tadinya uap air diubah menjadi titik-titik air gitu. Sehingga proses terjadi hujan lah di situ. Jadi dari lembah angin itu bergerak menuju puncak gunung membawa uap air. Sampai di puncak gunung airnya itu udah tertampung banyak banget, akhirnya awan udah gak cukup lagi menampung uap air, terjadilah hujan. Itu yang kita kenal dengan hujan orografis namanya. Nah, udah nih terjadi hujan. Hujan sudah terjadi, awan itu berarti kadar airnya udah turun, tapi si udara tadi dia kan tetap berjalan kan. Si udara tadi akan berjalan menuju sisi gunung yang lainnya, sisi gunung yang sebelah sini nih. Tapi sifatnya udah gak bawa uap air, makanya dia itu sifatnya kering. Seperti itu. Nah, ingat, ketika suatu udara menaiki permukaan bumi, semakin tinggi kan suhunya turun kan. Kalau dia menuruni permukaan bumi, maka kebalikannya dia suhunya akan meningkat seperti itu. Sehingga udara yang dingin tadi terus dia menuruni lereng itu akan bertambah suhunya. Seperti itu. Sehingga si angin tadi kita sebut dengan angin jatuh karena dia jatuh ke lereng dan sifatnya panas karena mendapatkan tambahan suhu ketika dia menuruni lereng. Itu yang disebut dengan angin fon kayak gitu.
Nah, angin von di sini dia terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang namanya itu beda-beda. Jadi namanya itu ditentukan sama masyarakatnya seperti itu. Kita lihat di Probolinggo itu ada namanya angin gending, disebutnya angin von itu disebut angin gending. Di Cirebon itu disebut angin kumbang. Terus kalau di Makassar disebut angin gerubu, di Sulawesi itu disebut angin gerubu, di Papua disebutnya itu ambrau, terus di Delhi itu disebutnya bahorok seperti itu. Itu tadi adalah angin von gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke angin lokal yang terakhir nih. Ini ada angin siklon dan angin antisiklon. Oke, pernah dengar yang istilah siklon tropis? Jadi kan dia kalau kamu melihat berita tuh siklon itu digambarkan sama udara yang muter-muter gitu kan. Nah benar, jadi angin siklon itu adalah angin yang terbentuk karena ada wilayah yang memiliki pusat tekanan. Kayak gitu, pusat tekanannya itu bisa tekanan tinggi atau tekanan rendah. Seperti itu yang kemudian mengakibatkan adanya perputaran udara atau perputaran angin. Kita lihat, angin siklon itu adalah angin yang terbentuk ketika ada wilayah bertekanan rendah. Oke, tekanan rendah kan biasa panas nih, makanya aku kasih tanda merah. Wilayah bertekanan rendah yang dikelilingi oleh wilayah yang bertekanan tinggi. Ini tinggi. Ini juga wilayah bertekanan rendah yang dikelilingi oleh wilayah yang bertekanan tinggi. Sehingga udara yang ada di wilayah bertekanan tinggi ini dia mengalir menuju wilayah yang bertekanan rendah. Tapi karena dia cuma satu di tempatnya, semuanya ngumpul di situ dan membuat putaran seperti itu. Kita lihat arah putarannya. Kalau dia itu siklon yang di belahan bumi utara, oke, ingat-ingat, siklon di belahan bumi utara dia akan berlawanan arah jarum jam. Oke, lihat. Arah jarum jam kan dia muternya ke kanan kan. Jadi kalau kamu lihat itu harusnya jarum jam kan muternya ke sana. Tapi angin siklon yang di belahan bumi utara dia muternya itu ke kiri. Gitu. Jadi dia muternya ke kiri. Artinya siklon di belahan bumi utara itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, bisa ya? Sekarang siklon yang di belahan bumi selatan dia kebalikannya. Dia itu berputarnya searah dengan jarum jam, jadi ke kanan. Oke? Kalau tadi siklon di BBU dia itu ke kiri, kalau siklon di BBS dia itu ke kanan. Oke, sampai sini bisa ya? Itu tadi dia siklon. Sekarang antisiklon, anti berarti kan kebalikannya. Antisiklon itu adalah wilayah yang bertekanan udara tinggi, wilayah yang bertekanan udara tinggi yang dikelilingi oleh wilayah dengan tekanan udara yang rendah. Ini wilayah yang bertekanan udara tinggi dikelilingi dengan wilayah dengan tekanan udara yang lebih rendah, sehingga dia juga mengakibatkan perputaran udara seperti itu. Nah, coba kita lihat arahnya. Antisiklon yang di belahan bumi utara dia bergeraknya itu searah dengan jarum jam. Berarti dia gerakannya itu ke sana. Tapi lihat arah anginnya itu dia keluar. Kalau ini kan masuk nih semua ngumpul di sini. Ini arah anginnya itu keluar. Gitu. Karena kan angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bisa ya? Gitu. Jadi antisiklon yang di belahan bumi utara dia bergerak searah jarum jam. Sedangkan yang di belahan bumi selatan dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu untuk antisiklon. Oke, sampai sini bisa? Nah, kalau bisa nanti kamu coba yang angin lokal ini kamu pause dulu videonya, terus kamu gambar ulang gitu, buat ingat-ingat. Itu cara paling gampang untuk menentukan angin siklon itu di belahan bumi yang mana, atau gambar angin siklon dan antisiklon itu yang mana, seperti itu. Oke, bisa ya? Itu tadi adalah pembahasan tentang angin lokal. Sekarang kita bahasan tentang angin global. Seperti yang aku bilang tadi, angin global adalah angin yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Gitu. Jadi dia dibagi berdasarkan letak lintangnya. Jadi nggak cuma di satu wilayah tertentu, tapi dibagi berdasarkan garis lintang. Nanti kita bahas. Oke. Nah, angin global dia itu akan sejalan dengan yang namanya hukum
Buis-Ballot. Jadi hukum Buis-Ballot itu bilang katanya angin itu kan bergerak dari wilayah tekanan udara tinggi ke wilayah tekanan udara rendah. Sedangkan di bumi tekanan udara paling rendah itu kan adanya di wilayah ekuator kan. Nah, terus gimana kalau angin itu di wilayah ekuator? Apakah dia nyebrang? Ternyata dia nggak nyebrang gitu. Angin itu akan dibelokkan berdasarkan hukum Buis-Ballot. Angin yang dari belahan bumi utara dia akan dibelokkan ke kanan. Sedangkan angin dari belahan bumi selatan dia dibelokkan ke kiri. Gitu. Jadi kalau kamu nih lagi jalan dari sini, kamu akan belok kanan. Sedangkan kalau kamu jalan dari sini, kamu akan beloknya ke kiri. Sehingga bentukannya seperti ini. Itu menurut hukum Buis-Ballot. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok anginnya bisa belok? Itu karena ada yang namanya gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu adalah gaya yang menghasilkan pembelokan arah angin akibat dari adanya rotasi bumi seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang kita bahas deh jenis-jenis dari si angin global itu ada apa aja. Nah, sebelum ke angin globalnya kita bagi wilayahnya dulu. Angin global itu kita terbagi menjadi 3 area. Yang pertama itu ada yang disebut dengan cell Hartley. Cell Hartley itu ada di wilayah sekitar ekuator nih. Dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Itu kita sebut dengan cell Hartley. Yang kedua itu adalah sel Farrell. Sel Farrell itu angin global yang bergerak di wilayah 60 derajat sampai 23,5 derajat. Di belahan bumi utara sama belahan bumi selatan itu ada dua-duanya. Yang ketiga ada yang namanya sel polar. Ini sel polar atau sel kutub sama aja. Dia angin yang berhembus dari lintang 60 sampai lintang 90 derajat di utara ataupun di selatan, dua-duanya sama, itu juga terjadi. Sekarang kita bahas nih, ada apa aja. Yang pertama dari sel Hartley dulu. Di sel Hartley akan ada angin yang berhembus dari lintang 23,5 derajat menuju lintang 0 derajat. Jadi dari garis yang biru ini menuju ke garis yang merah. Garis yang biru ini menunjukkan tekanan udara tinggi di tekanan udara rendah. Jadi angin akan menuju ke sini, ke tekanan udara yang rendah gitu. Nah, ini kita sebut dengan angin pasat. Jadi angin pasat adalah angin yang bergerak dari wilayah subtropis atau 23,5 derajat lintang utara atau selatan menuju ekuator gitu. Sekarang kebalikannya, dari angin pasat tadi dia akan kembali menuju 23,5 derajat. Itu kita sebut dengan angin antipasat atau kebalikan dari angin pasat tadi, angin antipasat. Oke, bisa ya? Itu tadi dia sel Hartley. Yang kedua itu ada sel Farrell. Sel Farrell itu adalah angin yang berhembus dari 23,5 derajat, dia menuju ke 60 derajat nih. Dia menuju ke wilayah 60 derajat. Karena dia itu berasal dari wilayah sebelah barat, ini kan utara nih, ini utara, ini timur, ini barat, maka kita sebut dia itu dengan angin barat. Ini juga angin barat. Gitu. Jadi beda ya antara angin barat sama angin pusat barat gitu. Nah, terus sekarang yang dari lintang 90 derajat menuju 60 derajat, 90 derajat menuju 60 derajat, itu dia adalah angin yang bergerak dari wilayah kutub kan. Makanya kita namakan dia itu dengan angin kutub. Aku tulis ini deh. Dia itu angin kutub atau disebut juga angin timur. Ini juga sama. Dia disebut angin kutub atau disebut juga dengan angin timur. Seperti itu. Itu tadi dia adalah angin yang bergerak di wilayah, di seluruh wilayah bumi gitu. Jadi disebut dengan angin global. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Nanti bisa kamu catat dulu materi semuanya ini, terus bisa kamu pahami. Jadi kalau misalnya nanti kurang paham, bisa diulang videonya buat memahami materi ini. Atau boleh langsung cek kakaknya di cabang masing-masing biar materinya lebih paham gitu, konsulnya jadi lebih mendalam seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.